Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Bincang Santri Pondok Pesantren Edi Mancoro. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan MUA yang sangat cantik dan hits ternyata, menginspirasi tentunya, yaitu Mbak Kuni. Monggo Mbak Kuni bisa kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kuni Muftihatul Latifah, bisa dipanggil Kuni. Saya statusnya sebagai santri Pondok Pesantren Edi Mancoro, sudah 6 tahun jalan 7 ya. Tapi saya masih merasa masih muda sih. Kalau sebenarnya saya tuh bukan MUA ya, karena saya masih menganggap diri saya masih tahap belajar. Jadi saya masih memulai untuk terjun di bidang ini, pembukaan jasa make up ini mulai dari bulan April kemarin. April. Iya. Jadi pada saat ini saya masih tahap merintis, seperti itu ya Mbak Vera. Jadi masih tahap untuk merintis. Jadi doanya saja semoga semakin hari semakin berkembang dan bisa tetap bertahan gitu. Oke, baik. Oke teman-teman, mungkin bisa juga dilihat di laman Instagramnya Mbak Kuni ya Mbak. Iya. Namanya @famosabrilo atau kun jadi bisa di follow ya, silahkan follow, nanti insya Allah aku follow back. Di sana ada portofolio hasil-hasil yang sangat bagus dan keren. Dan saya ini kepo nih sama model yang satu ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak model. Ini buka ini. Iya. Nama saya Alia Muftihatul, saya model. Bisa di follow akun IG saya Alia Muftihatul. Insya Allah juga saya follow back. Ya, seperti itu. Mungkin sudah ada MUA-nya, udah ada modelnya. Kita langsung aja menyaksikan make up-nya Mbak Kuni. Bisa disaksikan. Ya, beginilah hasilnya dari MUA-nya Mbak Kuni. Mbak Kuni mungkin bisa dijelaskan sedikit ya terkait ini tadi. Kalau aku lebih ke ini, tipe glamour, sedikit glamour tapi kalem gitu. Iya, sedikit glamour tapi Awal mula Mbak Kuni merintis ini itu dari kapan Mbak? kalau untuk merintisnya memulai buka usahanya tuh di bulan April. Bulan April kemarin 2021 ya. Karena bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi sebelum ada Hari Kartini itu kan saya mencoba untuk melengkapi make up saya, kemudian mencoba untuk membuka jasa gitu. Tapi dengan beberapa make up yang sudah tersedia di Instagram, iya. Pasti, karena kalau kita kita mau terjun di dunia make up nggak bisa langsung instan jadi seperti ini tuh, nggak bisa, jadi harus bertahap dulu. Dan di awal aku belajar make up itu aku cuma punya modal lembab, terus bedak tabur sama celak, udah itu aja. Awal mula itu di tahun 2017. Aku suka make up emang dari dulu, cuman mau memulai untuk praktek itu di tahun 2017 cuma punya 3 barang.
Dan untuk prakteknya misalkan kan kalau make up itu ada bedak tabur, ada bedak padat, ada lipstick dan lain sebagainya. Cuma kebetulan aku pas waktu itu kan juga masih statusnya masih jadi santri, terus anak kamarnya juga banyak kan. Jadi ketika aku praktek, aku langsung bilang gini sama teman-temanku di kamar, aku mau praktek make up nih. Udah, siapa yang punya bedak padat, siapa yang punya eyeliner, siapa yang punya lipstick, aku mau minta dong, boleh nggak? Gitu. Jadi awalnya tuh minta deh ya. Karena cuma punya 3 model aja, pelembab, bedak tabur itu wearnya sama celak. Terus pas waktu itu juga ya beda lah ya hasilnya. Hasilnya ya ala kadarnya. Terus alis juga bikin ala kadarnya. Terus cara merapikan alis juga belum paham. Alisnya kayak alis Shinchan. Kayak alis Shinchan. Pertama bikin alis yang alis kayak Shinchan itu juga apa ya lucu aja kamu lihat. Kalau mau ngelihat foto-foto hasil pertama kali aku belajar make up tuh aku ketawa sendiri. Terus bikin eyeshadow juga, eyeshadownya kayak orang ditonjok. Itu kan sebagian dari proses. Iya bener. Dan di awal juga kritikan banyak lah ya, kritikan dari teman-teman juga banyak. Mbak, ini kok kayak orang dijotos ya. Mbak, ini kok gini. Tapi mereka hanya memberikan kritikan, tapi masukannya mereka juga belum paham seperti itu. Karena mungkin bukan basicnya mereka. Mungkin bukan basicnya mereka. Jadi mereka bisa menilai hanya dengan memberikan kritikan, tapi ketika aku membutuhkan masukan, mereka belum memahami bagaimana masukannya, bagaimana harusnya make up yang baik itu seperti apa gitu kan. Ya dari situ aku mulai, oh berarti ini aku harus semangat lagi belajarnya. Aku harus berusaha lebih keras lagi untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli peralatan, kelengkapannya apa aja gitu kan. Dari situ saya memiliki ide untuk gabung grup-grup make up di FB gitu. Kebetulan yang saya ikuti grup make upnya banyak para MUA profesional yang gabung di situ. Nah, ketika ada yang upload videonya, hasil make upnya, terus aku lihat postingannya, oh ternyata seperti ini make up yang bagus. Terus kadang ada yang baru pemula seperti aku sudah berani posting di grup FB tersebut. Dan di situ banyak komentar dari para senior lah ya, senior MUA lah yang sudah profesional. Mereka setiap komentarnya mereka saya lihat satu persatu, saya baca satu persatu, mulai dari atas sampai bawah saya baca semuanya dan nggak ada kata bosan. Saya semakin penasaran scroll terus. Emang ini gimana sih yang bagus penilaian para MUA itu yang gimana sih gitu, alis yang bagus yang gimana sih gitu kan. Pasti di setiap postingan grup tersebut pasti selalu ada yang upload dan selalu ada yang memberi masukan. Dari situ aku mulai belajar, baru aku mulai mengaplikasikan dengan praktek. Alhamdulillahnya ya, saya hidupnya di pondok, jadi saya nggak kesulitan untuk mencari model. Karena banyak pernah jadi modelnya. Iya, jadi Mbak Vera pernah jadi model saya. Yaitu buat praktek sih. Dan alhamdulillahnya teman-teman juga banyak yang mensupport. Siapa yang mau saya jadikan percobaan make up lagi gitu. Aku mbak nanti ya kalau pas waktu ubur gitu. Dan sering alhamdulillah ya, ketika hidup di pondok saya nggak kesusahan untuk mencari model gitu. Oh ya Mbak Puni, kan banyak tuh style kayak make up. Ada India, ada Korea gitu. Kalau dari Mbak Puni sendiri biasanya itu paling sulit itu bagian yang apa Mbak? Kalau di aku sih yang paling sulit di bagian alis sama bagian eyeliner. Itu tantangan banget. Lama ya waktu? Iya, bikin alis waktunya lama, bikin eyeliner yang simetris juga lama. Kadang di sini agak tinggi gini, yang sini gini gitu kan. Ya gitu. Jadi saya mulai memberanikan diri untuk membuka make up itu di tahun 2021 bulan April kemarin, karena sebelumnya itu aku udah mempersiapkan untuk beli bahan-bahannya, beli peralatannya sedikit demi sedikit gitu.
Jadi nggak langsung beli peralatan make up di hari itu juga langsung lengkap, enggak. Berarti bertahap ya Mbak. Bertahap. Kan Menyesuaikan. dari tahun ke tahun yang dari bulan apa tahun nih? Dari tahun ke tahun kan Mbak Kuni kan belajar. Yang dirasa itu apa Mbak sampai detik ini? Sampai detik ini belum puas. Belum puas karena di atas apa ya? Di atas saya masih banyak yang lebih wow lagi kan. Jadi sampai detik ini saya merasa masih dalam tahap belajar. Mbak Kuni sendiri udah punya studio sendiri atau belum? Studio sendiri belum sih, belum karena hidupnya di pondok juga. Aku nggak mungkin minta modal sama orang tua karena yang dibiayai orang tua nggak hanya aku. Jadinya aku mikirnya sampai ke situ. Oh ya masih ada adik yang harus dibiayai. Jadi sebisa mungkin berusaha sendiri dulu gitu. Berusaha sendiri. Ya kalau misalkan Allah menakdirkan saya untuk menjadi MUA sampai selanjutnya ya alhamdulillah rezeki, kalaupun tidak ya alhamdulillah sudah punya pengalaman meskipun tanpa guru ya, karena guru saya ya dari FB itu, dari komentar para senior kayak gitu ya. Meskipun saya nggak pernah belum pernah sama sekali upload hasil make up saya di Facebook di grup tersebut, belum pernah karena saya masih insecure sama mereka gitu. Iya, meskipun sebenarnya nggak masalah sih, harusnya buat motivasi kita, buat mengetahui gimana kekurangan kita. Cuman akunya belum berani. Oh ya kan, Mbak Kuni kan sekarang ngajar ya Mbak ya. Terus semisal bukan ngajar sih, lebih ke ngabdi ya. Iya, mengabdi di pondok. Iya. Semisal nanti Mbak Kuni kan juga suka make up dunia MUA ini. Apakah nantinya Mbak mau fokus ke MUA-nya apa mau bekerja yang lainnya? Apa mau nyambi dua-duanya itu? Kalau bisa sih nyambi dua-duanya. Kalau misalkan masih ada waktu ya nyambi dua-duanya. Karena kan untuk job make up kan nggak setiap hari, selalu ada, kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan jobnya itu di waktu libur ya oke, aku ambil. Kalau misalkan jobnya itu kok kebetulan pas aku lagi banyak kegiatan ya udah. Jadi sambil nunggu sambil enjoy aja ya? Iya, sambil mengalir aja lah. Kalau misalkan masih tetap bisa bertahan, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak ya enggak masalah. Tapi saya akan tetap berusaha gitu agar tetap bertahan. Berarti tetap nyambi dua-duanya itu ya? Insya Allah. Nyambi dua-duanya karena kan nggak setiap hari, jadi bisa lah. Insya Allah. Sejauh ini tantangan apa sih yang Mbak Kuni alami dari tahun ke tahun? Tantangan dari tahun ke tahun dalam misal kayak mempersiapkan ini ada yang kurang, ini juga brand-brand make upnya harus diperbarui, di-upgrade gitu loh. Kalau tantangan sebenarnya ya setiap orang yang mau memulai usaha pasti adalah tantangannya di modal, entah itu di modalnya, entah itu di keterampilannya gitu. Jadi harus sabar, intinya harus sabar, harus telaten gitu. Nggak boleh baperan sama kritikan orang lain. Kadang kan ada yang memberikan kritikan tapi dengan bahasa yang tidak enak didengar, ada yang seperti itu, ada yang memberikan kritikan tapi secara halus, jadi nggak difilter dulu ya, support seperti itu. Ketika kita membuka usaha di awal ya kita harus menerima segala resiko yang ada lah. Apakah Mbak Kuni ini tipe orang yang mengikuti tren? Karena kan sekarang kan banyak tuh kayak ini loh Korean gitu-gitu loh Mbak. Iya, kalau aku sih tipe orang yang mengikuti tren, juga mengikuti kemauan dari klien itu seperti apa. Kemarin juga ada yang pengen, Mbak aku pengen di make up tapi tanpa bulu mata, Mbak aku pengen di make up tapi dengan gaya Korean style. Jadi aku menyesuaikan keinginannya mereka. Ada yang pengen, Mbak aku pengen di make up tapi yang biasa aja, yang enggak menor, yang enggak tebel-tebel banget, yang enggak tebel-tebel banget, yang sederhana aja, yang simple saja seperti itu. Itu ada-ada aja ya Mbak? Iya, jadi kita harus sabar menghadapi klien. Ini kok gini sih, belum jadi semuanya. Mbak kok ini gini sih, ini kok gini, ini lucu. Kayak gitu udah biasa. Mungkin Mbak Kuni kan selama ini udah kayak merintis karir dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Sebenarnya merintisnya mulai
bulan kemarin Bulan loh, kemarin, April itu. 2021. Tapi kan pasti udah ada apa ya? Tapi prosesnya pengalaman ya. yang lama. Prosesnya lama. Prosesnya yang lama. Kalau pengalaman pasti udah ada. Nah, ini buat saran dong buat teman-teman yang mungkin mau merintis awal-awal, apalagi di masa pandemi ini kan nggak mudah gitu loh. Nah, itu juga masih tantangan buat saya ya, karena biasanya sebelum pandemi itu saya melihat peluangnya itu di apa ya, di mahasiswa, karena setiap tahun pasti selalu ada Wisudaan. wisuda, terus selain wisuda juga ini apa namanya, setiap tahun kalau di pondok pesantren ada juga haflah selalu ya? ada apa haflah. Kalau haflah kan juga pasti jasa make up sangat digunakan, sangat dibutuhkan kan, sangat dibutuhkan. Jadi saya melihat peluangnya di situ. Selain itu juga masih banyak event-event seru lainnya, misalkan kayak acara karnaval, kartini kan itu kadang kalau sebelum ada pandemi ini ya, maksudnya sering digunakan jasa make upnya gitu. Cuman karena saya membukanya juga di waktu pandemi, mulai merintisnya juga di awal pandemi, jadi juga saya harus siapkan segala resiko yang ada gitu. Resikonya ya seperti misalkan kalau misal mahasiswa dulu kan wisudanya offline, kan online. Nah, kalau online kita kan banyak yang cuek dengan tampilan ala kadarnya aja loh, yang penting sudah. Intinya kalau mau membuka usaha, mengawali usaha, kalau prinsip saya sih harus sabar, syukur, fokus, telaten, dan jangan, intinya tetap rendah hati. Tetap rendah hati, jangan mudah puas lah. Jangan mudah puas hingga menyombongkan diri. Tapi tetap belajar dan belajar ya. Harus tetap belajar. Baik, mungkin ada closing statement Mbak sebelum saya tutup podcast kali ini. Udah itu aja sih. Udah itu aja. Udah disampaikan tadi kan ya. Ya kuncinya tadi tuh sabar, tekun, bersyukur, telaten. Ya, dan coba lagi sampai Anda beruntung. Coba. Coba lagi sampai beruntung ya. Yang penting bukan dari minuman ale-ale. Baik teman-teman, mungkin itu saja podcast pada kali ini. Jangan lupa IG-nya apa Mbak? Jangan lupa follow Instagram @famosabrilo dan @gungunat. Insyaallah nanti yang follow bakal aku follow back. Nah, baik teman-teman, itu tadi podcast pada kali ini tentang permake upan duniawi. Semoga bermanfaat dan membantu. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.